فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, tadi ana periksa untuk asar Umar ibn Khattab itu setelah Imam Bukhari mengatakan wa qala Umar tafaqahu qabla an tusawwadu. Iya, di dua naskah pertama memang kosong, tak ada apa-apa. Nah, di naskah yang ketiga yang dicetak oleh Darul Wafa, muncul di situ kalam yang lengkap. Imam Bukhari mengatakan wa ba'da an tusawwadu, dan setelah kalian dijadikan sebagai pemimpin juga, kemudian menyebutkan penjelasannya, yaitu sebelum mereka mencapai usia tua dan seterusnya. Itu ketika usia masih muda belajar, sebelum lagi masuk ke usia tua. Baik. Kemudian kita masuk ke hadisnya. Al-hadisus salis wa sab'un, hadis yang ke 73. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsana Az-Zuhri. Ini ucapan siapa berarti? Sufyan bin Uyainah, bahwasanya Ismail bin Abi Khalid memberi saya hadis tidak seperti hadis yang diberikan oleh Az-Zuhri kepada kami. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Cuma Ismail bin Abi Khalid memberikan riwayat yang ada sedikit perbedaan dari ucapan dari riwayat Zuhri. Qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain. Tidak boleh ada kedengkian. Tentunya maksudnya adalah keirian, ya, tidak betul-betul boleh dengki pada dua perkara. Tidak boleh ada kedengkian kecuali terhadap dua jenis manusia. Dengki dalam artian iri, yaitu rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah beri harta. Maf'ul bih pertama, malan, maf'ul bih kedua, fasulita ala halakatihi fil haq. Kemudian harta itu dihabiskan, sulito sih artinya dikuasakan. Dia dikuasakan untuk, yaitu dia diberi wewenang oleh Allah untuk menghabiskan harta itu di dalam kebenaran. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah, dan seseorang yang diberi Allah al-hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia menghukumi sesuai dengan hikmah tadi dan mengajarkan hikmah tersebut. Baik, rijalu sanadin Al-Humaydi huwa Abu Bakar Abdullah bin Zubair ibn Isa Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki, ya, beliau Quraisy. Karena mulianya nasab beliau, maka Imam Bukhari memulai sahihnya dengan hadis Al-Humaydi, maklum ya, innamal amalu binniyat, lewat jalur Al-Humaydi, sebagai isyarat bahwasanya memang awal wahyu itu sendiri adalah di Makkah, kata Al-Hafidh. Maka beliau memulainya kitab Badi'il Wahyi dengan riwayat Al-Humaydi. Wa huwa asbatun nasi fi Sufyan bin Uyainah. Beliau murid terbaik dari Sufyan bin Uyainah, yaitu yang paling kuat riwayatnya. Walaupun ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga Hayatul Wadi. Hayatul Wadi itu siapa? Siapa? Abu Sufyan. Hayatul Wadi
Ali Al-Madini. Iya, Ali bin Abdullah ibn al-Madini. Ayo tamam. Baik, ada Imam Syafi'i juga. Nah, mereka adalah murid-murid Sufyan bin Uyainah. Tapi yang paling kuat periwayatannya adalah Al-Humaydi ini. Wa huwa siqatun katsirul hadis. Siqah, terpercaya, banyak hadisnya. Qala Imam Ahmad Al-Humaydi indana imam. Humaydi bagi kami adalah imam. Walaupun ketika terjadi pertikaian untuk memperebutkan kursinya Imam Syafi'i Imam Syafi'i wafat di mana? Di Mesir. Ketika beliau wafat, ada dua murid besar yang saling bertikai memperebutkan kursi. Yang satu, siapa namanya itu? Muhammad bin Abdurrahman siapa? Anda lupa. Imam besar juga, Sunni Salafi. Bertikai melawan Abu Thawr. Nah, Al-Humaydi mendukung Abu Thawr. Cuma terakhir yang menang adalah yang pertama. Humaydi dan Abu Thawr istilahnya apa? Terusir dari situ. Allahul musta'an. Wa qala Ya'qub ibnu Sufyan al-Fasawi haddatsana al-Humaydi wa ma laqitu an sahalil islami wa ahlihi min. Al-Humaydi memberi kami hadis dan belum pernah saya menjumpai orang yang lebih menasihati Islam, yaitu lebih setia kepada Islam dan kaum muslimin daripada beliau. Beliau punya kitab As-Sunnah, ya, satu sunnah lil Humaydi. Wa qad marra bina tahta asaril Humaydi fi al-babir rabi. Dan biografi beliau telah kita lewati di bawah asar Humaydi di bab yang keempat. Wa ibnu Uyainah huwa Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran Maimun Al-Hilali Al-Kufi sakana Makkah, tinggal di Makkah. Siqatun sabtun imam asbatun nasfi Amr bin Dinar, murid terbaik dari Amr bin Dinar. Wa huwa min atqa ashabis Zuhri, termasuk murid Imam Zuhri yang paling bertakwa. Qala Syafi'i laula Malikun wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan karena Malik dan Sufyan, niscaya ilmu Hijaz telah hilang. Tentunya setelah Allah Ta'ala menghendaki. Waqad marra bina tahta asaril Humaydi fil babir rabi. Ini juga telah kita lewati di bawah asar Humaydi di bab yang keempat. Wa Ismail ibnu Abi Khalid huwa Ismail ibnu Abi Khalid al-Ahmasi maulahum. Siqatun sabtun asfatun nasfi Sya'bi. Baik, dan beliau adalah tabi'i, meriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ismail bin Abi Khalid ini tabi'iyun kufiyun siqah. Wa Qais ibnu Abi Hazim huwa Abu Abdullah. Qais bin Abi Hazim Husain bin Auf al-Ahmasi al-Kufi adrakal jahiliyah, mendapati zaman jahiliyah. Wa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyi'ah, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau. Fa wajadahu qad tuwfi, namun dia mendapati Nabi telah wafat. Masyaallah, Allah menghendaki. Baik. Mulaqabun bil ustuwanah, dijuluki sebagai ustuwanah, yaitu tiang yang besar. Wa huwa siqatun imamun jalil. Baik, siqah terpercaya, imam yaitu pemimpin jalil yang agung, dan beliau berarti apa? Min kibari tabi'in. Iya, Qais bin Abi Hazim meriwayatkan dari a'immah asyarah, dari apa itu? 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Asyarah mubasyyirin lahum bil jannah. Qais bin Abi Hazim meriwayatkan dari mereka semua. Rawa anil khulafa'i, ini ada di sini ya. Rawa anil khulafa'i rasyidin wa baqiyatil asyarah, meriwayatkan dari khulafa yang 4 dan yang tersisa dari 10 itu. Wali abihi suhbah, ayahnya punya persahabatan, Hasim bin Auf al-Ahmasi. Wa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-Imamul Khabr al-Mufassir. Khabr artinya apa? Alim ya. Faqihul ummah, faqihnya umat ini. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafil al-Hudhali al-Makki al-Muhajiri al-Badri. Kana minas sabiqin al-awwalin, termasuk yang terdahulu dan pertama masuk Islam. Minan nujaba'il alimin, dari tokoh terkemuka yang alim. Syahida Badron, ikut perang Badar. Wa hajaral hijratain, melakukan hijrah 2 kali. Wa manaqibuhu ghazirah. Tayyib, keutamaan beliau banyak. Rawa ilman katsira, meriwayatkan ilmu yang banyak. Kama marra bina fil kalam ala asari bin Mas'ud tahtal hadisir rabi. Seperti yang telah kita lewati ketika membicarakan asar Ibnu Mas'ud di bawah
hadis yang keempat, maka sanadnya sahih tanpa keraguan. Kita langsung ke syarahnya. Syarhul hadis. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada kedengkian, yaitu keirian. Di sini istilahnya iri juga ya, istilah iri. Baik. Laisa muraduhuna al-hasada istilahan. Bukanlah yang diinginkan di sini kedengkian secara istilah, yaitu keinginan agar nikmat saudaranya itu hilang dari dirinya. Bukan itu maksudnya. Walakinnahu al-ghibtah, tapi yang dimaksudkan adalah iri. Au at-tanafus, wawnya dua kali ya. Atau tanafus, yaitu persaingan. Persaingan dalam dunia tidak diperbolehkan, tapi persaingan untuk mencari harta demi amal soleh yang fisabilillah, nah ini baru boleh. Atau apa? Persaingan mencari ilmu untuk memberikan manfaat pada umat, nah ini yang boleh. Au syiddatul hirs, atau maksud hasad di sini adalah minat yang sangat besar. Walaupun terkadang hirs artinya adalah kerakusan, tapi jelas bukan sampai seperti itu. Qala Imamul Khattabi rahimahullah, al-hasadu huna maknahu syiddatul hirs war raghbah. Kedengkian yang dimaksudkan di sini, hasad yang dimaksudkan di sini adalah yaitu minat yang sangat besar. Tapi raghbah sendiri artinya minat ya. Hirs sekarang artinya semangat. Semangat yang sangat besar atau minat yang sangat besar. Karena bil hasadi anhuma, Nabi mengungkapkan, mengungkapkan masalah harta yang dihabiskan dalam kebenaran dan ilmu yang diamalkan dan diajarkan tadi. Beliau mengungkapkan dengan istilah hasad, li'annahuma sababul hasad, karena dua perkara ini memang menimbulkan kedengkian. Walaupun jelas Nabi tak membolehkan betul-betul dengki, tapi biasanya memang orang dengki karena masalah banyaknya harta atau banyaknya itu tadi ya, ilmu dan sebagainya. Tapi Nabi melarang itu dilakukan kecuali untuk yang baik-baik saja, bukan sampai dengki, yaitu ingin kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Wadailah, dan dua perkara ini adalah faktor yang menyerukan adanya kedengkian. Wa nafsul hasad muharramun mahdzur, sementara kedengkian itu sendiri diharamkan dan dilarang. Wa akhbarani Abu Umar, tak tahu ya, Al-Khattabi meriwayatkan dari Abu Umar siapa? An Abil Abbas Ahmad ibn Yahya qal al-hasad, kedengkian yang hakiki itu apa? An tatamanna mala akhik, ini contohnya ya, engkau mengangan-angankan harta saudaramu, wa tuhibba faqrah, dan engkau ingin saudaramu jadi fakir, wa huwa mahdzur, dan itu terlarang. Wal munafasah, sedangkan munafasah persaingan, tanafus, antatamanna mithla malih, engkau mengangan-angankan harta seperti harta dia, tapi min ghairi an yaftaqira, tanpa ingin saudaranya menjadi fakir, tanpa ingin saudaranya kehilangan harta. Tak apa, duit dia banyak, saya ingin duit lebih banyak lagi. Baik, ini dikatakan persaingan. Wa huwa mubah, dan ini boleh-boleh saja dengan syarat-syaratnya tentunya. Baik, karena kalau semata-mata persaingan duniawi, ya, Nabi sudah mengkhawatirkan itu. Sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i itu yang fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba terhadap dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba terhadap dunia. Kemudian di dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Baik, tapi tanafus yang baik-baik saja, yang secukupnya. Selesai dari A'lamul Hadis karya Al-Khattabi. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal muradu bil hadis, yang dimaksudkan dari hadis ini adalah la ghibtata mahbubatan illa fi hatainil khoslatain. Tidak ada keirian yang disukai kecuali pada dua karakter ini.
Wa ma fi ma'nahuma, dan apa yang semakna dengan dua perkara ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana al-laili wan nahar, di waktu-waktu malam dan siang, sa'atin, waktu-waktu. Apakah ini di riwayat kita? Rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Untuk riwayat kita yang ini tak ada lafaz itu. Dahirnya ya yang di syarah Imam Muslim, Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, di waktu-waktu malam dan siang. Wa wahiduhum al-an wa ana wa ani ana tayyib al-ana ana wa ani wa anu arba'ul lughat. Ada 4 bentuk pengucapannya. Qauluhu fasallatahu ala halakatihi fil haq. Ini riwayat Muslim. Sebagiannya bukan sullita tapi sallatahu. Allah menguasakan dia untuk menghabiskan hartanya itu fil haq, di dalam kebenaran. Infaqihi fit ta'at. Menginfakkan, membelanjakan harta tadi di dalam ketaatan-ketaatan. Ya, kadang kita merasa kagum dengan sebagian orang infak dalam masalah ini banyak sekali dan tidak takut miskin. Baik. Sementara kita mungkin harus berpikir sekian kali, waduh ini gimana? Baik. Tapi memang makhluk Allah bertingkat-tingkat kedermawanan dan apa itu, kelegaan hati. Nah, yang seperti inilah yang layak kita iri. Bagaimana dia mampu seperti itu? Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa rajulun atahu Allahu hikmah. Seseorang yang Allah beri hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Wah, ini harusnya kurungnya di wa yu'allimuha ya. Karena ini masih hadisnya kan ya. Maknanya ya'malu biha, beramal dengan hikmah tadi. Wa yu'allimuha, mengajarkannya ihtisaban, karena mencari pahala Allah. Ya, memang dia ikhlas. Wal hikmah itu sendiri apa? Kullu ma mana'a minal jahl. Segala sesuatu yang menghalangi orang dari kejahilan, ya kembalinya ke ilmu. Wa zajara 'anil qabih, menghardik, mencegah seseorang dari keburukan, ya ini hikmah. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ma'nal ghibtah tamannil al-mar'u tamannil mar'i ayyakuna lahu nadhiru. Betul ya, ayyakuna lahu nadhiru malil akhar. Ini kalau kita jadikan tamani sebagai masdar ya, tamanil mar'i. Tapi kalau kita jadikan dia fi'il madhi mungkin aja tamannal mar'u. Seseorang berangan-angan untuk dia memiliki seperti yang dimiliki orang lain, min ghairi ayyazulaan, tanpa milik orang lain itu hilang dari pemiliknya. Wa huwal muradu bil hasad. Inilah yang dimaksudkan dengan al hasad, alladzi utliqa fil khabar, yang disebutkan di dalam khabar tadi, hadis tadi. Kama sanubayyinu, seperti yang akan kami terangkan. Selesai dari Fathul Bari. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu la hasada. Al hasad tamanni zawalin nikmah. Kedengkian adalah mengangan-angankan hilangnya kenikmatan anil mun'ami alaih, dari orang yang diberi nikmat. Berharap agar orang itu kehilangan hartanya atau kehilangan apa semacam itu, agar kita puas dalam kebatilan. Tapi ya, wa khassahu ba'dhum, sebagian ahli lughah mengkhususkan hasad itu bi ayyatamanna dzalika li nafsih, yaitu orang ini mengangan-angankan barang tadi atau benda tadi menjadi milik dirinya. Baik, wal haq annahu a'am, yang benar ini umum. Berangan-angan kebaikan tadi hilang dari pemiliknya, sama saja berpindah ke saya ataupun tidak, intinya biar orang lain tak dapat. Nah, ini sudah dikatakan hasad. Wa sababu, sebabnya adalah annatiba majbulatun ala hubbi taraffu'i alal jinis. Tiba yaitu tabiat manusia. Ini secara umum kita bicara manusia ya. Jin mungkin sama saja, sebagian hewan juga ada yang disifati dengan kedengkian. Tapi secara umum, tabiat manusia itu tercetak, majbulah, tercetak, diciptakan untuk dia suka tarofu, suka meninggi alal jenis, terhadap orang yang sejenis dengan dia.
Yaitu apa? Oh, saya lebih berilmu daripada kamu. Oh, saya lebih kaya daripada engkau. Oh, saya lebih pandai berniaga daripada engkau. Nah, biasanya macam itu. Jarang ada orang meninggikan diri di hadapan kucing. Nah, jelas jenisnya sudah lain. Atau sombong terhadap gajah, jenisnya lain. Tapi sombong terhadap sesama dia, sesama manusia misalkan. Fa idza ra'a li ghairihi ma laysa lah. Kemudian jika dia melihat orang lain memiliki apa yang tidak dia miliki, ahabba ayyazula dzalika an. Dia suka apabila benda tadi hilang dari orang tersebut. Lahu, kita artikan apa lahu? Menjadi milik dia kan, dohirnya. Hilang dari orang itu menjadi milik dirinya sendiri, liyartafi'a alaih, agar dirinya mampu meninggi di hadapan orang itu. Au mutlaqan, atau hilang secara mutlak, tak pindah ke saya tak apa, yang penting hilang darimu. Agar apa? Liyusawiyah, agar setara. Toyib. Intinya tak suka ada orang lain lebih tinggi dari dirinya. Ini semua kedengkian, dan kedengkian bertingkat-tingkat. Wa sahibuhu madmum, pelakunya, pemilik kedengkian ini tercela. Idza amila bi muqtada dzalik, apabila dia beramal sesuai dengan tuntutan kedengkian tadi. Apa tuntutannya? Min tasmim, yaitu bertekad. Tasmim, bertekad, tekad untuk melakukan apa yang ada dalam hatinya. Makanya dinukilkan dari ucapan ulama salaf oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap mukmin ada kedengkian, tapi orang yang baik dia merahasiakannya, sementara yang jahat dia akan menampakkannya. Kalau dia ya dengki tapi kemudian sudah menahannya dan melawannya, ini tak masalah. Tapi kalau dia menampakkannya, mulai dari ucapannya atau dari perbuatannya, ya ini yang tercela. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz di sini, jika sampai dia melakukan apa yang dituntut dari kedengkian tadi, kedengkian hati, yaitu dia bertekad melakukan apa yang ya ma'ruf dalam istilah kedengkian tadi, agar nikmat temannya hilang. Au qaulin au fi'lin, yaitu hatinya bersikeras atau mengucapkan kata-kata agar nikmat hilang dari temannya, atau perbuatan agar barang itu lenyap dari temannya. Nah, ini yang tercela. Wa yang bagi liman khatara lahu dzalik, semestinya orang yang di hatinya terbersit, khatara, terbersit, terdetik, yaitu apa? Khatara, yaitu terbersit ya. Istilah sini ada ya, terbersit. Terlintas, baik. Terlintas di dalam hatinya kedengkian tadi, ayyakraha, semestinya dia membenci lintasan hati tadi. Kama yakrahu ma wada'a fi ma wudi'a fi tab'ihi min hubbil manhiyat, sebagaimana dia membenci sesuatu yang diletakkan di dalam tabiat manusia, berupa apa? Hubbil manhiyat, cinta kepada perkara-perkara yang terlarang. Jelas kita masih manusia biasa, punya syahwat. Mungkin apa? Adalah rasa suka pada yang haram-haram, pengen juga mencicipi khamr misalkan kan, atau pengen juga ya kelas Vegas atau apalah gitu-gitu. Tapi tetap kita wajib untuk membenci rasa suka yang batil tadi itu, berusaha untuk melawannya. Maka mestinya kedengkian juga seperti itu. Jiwa manusia tercetak untuk tak suka kalah, maka kedengkian akan muncul. Tapi dia wajib untuk membenci perasaan yang seperti itu. Kemudian wastasnau min dzalik, para ahli lughah memperkecualikan, atau umum ya, para ulama memperkecualikan dari perkara tadi, ma idza kanatin nikmatu lil kafir li kafirin au fasik, jika kenikmatan itu dimiliki orang kafir atau orang fasik. Ya kadang kita panas ya lihat, kenapa orang kafir yang jahat-jahat itu yang duitnya banyak sih, sehingga boleh membeli hakim atau membeli peguam atau membeli polis, sehingga kita kalah terus misalkan kan. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, tak apa-apa. Oh, tidak sampai kita melakukan yang melanggar syariat. Kita sekedar geram terhadap kekayaan yang dimiliki para penjahat itu, kekayaan yang dipakai untuk berbuat jahat ujung-ujungnya. Yasta'inu biha ala ma'asillahi ta'ala, yang dia pakai kenikmatan tadi untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Baik. Fahadha hukmul hasad bihasabi haqiqatih, maka ini adalah hukum hasad
sesuai dengan hakikatnya, hakikat kedengkian. Wa ammal hasadul madhkuru fil hadis, adapun kedengkian yang dimaksud yang disebutkan dalam hadis tadi itu, hadis Ibnu Mas'ud, fa huwa ghibtah, itu yang dipanggil dengan ghibtah, yaitu sikap iri atau sifat iri ya, keirian itu. Wa utlika al hasadu alaiha majazan, ini istilah beliau ya. Iri dipanggil sebagai hasad, ini majaz, yaitu ma'ajazahul lughah, sesuatu yang masih diperbolehkan oleh bahasa. Wahia, yaitu ayyatamanna ayyakuna lahu mithlu mali ghairih, yaitu seseorang berangan-angan dia memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain. Min ghairi ayyazula, tanpa perkara tadi hilang dari pemiliknya. Ini boleh saja. Wal hirsu ala hadza yusamma munafasah. Hirs yaitu minat atau minat ya hirs, keinginan terhadap perkara ini dipanggil munafasah, yaitu persaingan. Dia mampu hafal sekian dalam sehari, kenapa saya tidak? Nah, saya ingin juga tanpa saya mengacau hafalan dia. Persaingan yang sehat. Fa in kana fi ta'ah fa huwa mahmud. Kalau persaingannya itu di dalam ketaatan, maka ini terpuji. Wa minhu, masuk dalamnya adalah firman Allah Ta'ala, falyatanafasil mutanafisun. Ya, di dalam kenikmatan surga itulah hendaknya orang yang bersaing melakukan persaingan. Bersaing demi mencari surga tanpa ingin saudaranya masuk neraka. Wa in kana fil ma'siyah fa huwa matmu. Adapun kalau persaingannya dalam maksiat, tentunya ini tercela. Dia dalam semalam boleh mencuri di 3 rumah, saya mau 5. Wah, ini tercela tentunya ya, maklum. Wa minhu, termasuk dari yang tercela adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tanafasu, jangan kalian saling bersaing, yaitu persaingan dalam perkara yang buruk-buruk. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa in kana fil jaizat fa huwa mubah. Kalau persaingannya dalam perkara yang boleh-boleh saja, ya hukumnya boleh-boleh saja. Contohnya apa ya? Dia punya basikal hijau, saya juga pengen basikal hijau. Ini sih doanya tak masalah ya. Sekitar itu ya, bukan sampai ya takalluf yang memberat-beratkan diri. Faka'annahu qala fil hadis, maka seakan-akan Nabi bersabda dalam hadis tadi, la ghibtata a'zama au afdala minal ghibtati fi hadainil amrain. Tidak ada keirian yang lebih besar atau lebih utama daripada keirian iri di dalam 2 perkara ini. Banyak kelanjutannya. Oh, ini selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.